Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baik, saudara-saudara, yang dari tadi ya, saya itu sedang membahas dengan salah satu teman Kristen bahwasanya Al-Quran menyatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Nah, lalu kami umat Islam tidak membantah adanya peristiwa tragis. Bukan itu bantahan Al-Quran terkait penyalipan yang namanya Yesus yang dikatakan berbeda dengan Isa menurut Michael ini, tapi kata Burita Wahyu sama. Bukan itu poinnya, tapi kami Al-Quran menginfokan bahwa yang namanya anak Maryam ini adalah orang yang soleh, orang yang taat kepada Tuhan, itu tidak dimatikan secara keji seperti yang terjadi pada kepercayaan teman-teman Kristen Ibnu Maryam ini. Tapi penyalipan itu tidak dibantah karena ada pernyataan bahwa ada yang diserupakan. Itu dulu. Lalu kemudian saya buktikan pernyataan Al-Quran bahwa orang-orang terdahulu pun bahkan tidak pasti sebenarnya menemukan informasi yang tidak jelas. Dari mana saya tahu? Maka saya bawakan ternyata ada informasi dalam buku William Barclay. Di halaman ke-10 ada cerita-cerita, bukan pandangan teologi ya, menurut Michael tadi ini pandangan teologi, tapi cerita-cerita, info-info lah, kabar-kabar lah, entah kabar burung kayak kabar ayam kayak, nggak peduli lah. Yang penting zaman dulu itu kabar-kabar tentang penyalipan Yesus berseliweran, salah satunya termaktub di dalam Injil Apokrif, kitab Apokrif yang disembunyikan. Ya nggak tahu saya siapa yang menyembunyikan, siapa yang memilah-milah yang menentukan ini punya Tuhan atau tidak. Maka di situ dituliskan bahwasanya ada kenyataan kejadian menurut Yohanes, Yesus itu ada dua, Yesus ilahi dan Yesus insani. Dalam kitab Petrus yang ditulis pada tahun 130 Masehi. Nah, kata Yohanes, Yesus tidak sedang merasakan sakit pada waktu itu karena tubuh insani Yesus disalibkan, sementara tubuh ilahinya sedang bicara dengan Yohanes di Bukit Golgota, dekat Bukit Golgota. Itu menurut catatan Petrus itu apokrif. Kata si Michael, itu kan pandangan teologi lah. Memang pandangan teologi itu akan muncul dari kitab-kitab, tulisan-tulisan. Kalian Kristen membawa pandangan teologi dari kitab kalian sendiri. Mana mungkin pandangan teologi muncul dari tanpa manuskrip, tulisan atau informasi? Kok malah dipisah? Maka ketika Michael membawa data yang muncul dari Talmud, yang satu lagi saya tidak tahu dari mana, saya tanya, hai Michael, itu pandangan teologi atau fakta historis? Fakta historis, kata dia. Dia bilang Talmud fakta historis. Dia tanya Talmud apa ke saya. Ketika saya minta jelaskan, dia tidak jelaskan. Nah, ketika dia menyatakan bahwa Talmud adalah pandangan historis, maka konsekuensinya adalah itu semua isi Talmud harus diterima sebagai fakta sejarah, karena itu fakta historis. Ya, apapun kata Talmud termasuk dalam Gitin, ya, entah katanya Babilonia ini katanya, saya nggak tahu lah, nanti tunjukkan aja lah Talmud Babilonia ya. Nah, baik. Yang pertama ya, ketika tadi saya membawa narasi itu berkaitan dengan fakta historisnya, itu Uni sama sekali tidak memberikan literasi yang pasti yang lebih tua daripada tulisan Barclay itu. Kenapa saya katakan tadi yang tulisan Barclay itu tahun 130-an, sedangkan ada yang lebih tua yakni pada tahun 120-an atau di tahun 112 oleh Cornelius Tacitus yang di dalam bukunya John McDowell itu membuktikan bahwa dari sumber Romawi sendiri menyatakan Yesus itu tersalibkan. Dan bahkan ada seorang Talmud Babilonia, itu punya orang Yahudi di Sanhedrin ya, yang punya Sanhedrin ya, itu mencatatkan bahwa Yesus itu benar-benar disalib di Babilonia 43A. Bahkan sejarawan Romawi Josephus Flavius pada tahun 95 yang jauh lebih tua daripada data yang dibawa oleh Uni, itu membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar disalib karena mencatatkan peristiwa kebangkitannya pada bukunya yang bab ketiga dan juga chapter ketiga. Nah, tentu tadi apa yang dibawa oleh Uni itu kita tidak sangkali, sehingga itu tergolong sebagai apokrifa. Memang demikian karena apokrifa. Tapi apa yang disimpulkan dalam apokrifa itu ditentang oleh sejarah yang lebih tua. Makanya tadi saya katakan kepada Uni, tolong linear. Ketika saya membawa linearitas sejarah yang pasti, tolong dibantah dengan yang pasti, atau bahkan silakan tunjukkan kepada saya literatur yang lebih tua, ya, agar bisa mendukung hal itu. Nah, fakta historis itu tidak ditulis oleh satu orang, tapi banyak orang yang memperkatakan dan juga menyaksikan tentang hal yang demikian. Ya, nah kemudian ketika Uni tadi berkata, loh kan, kenapa kamu percaya kepada Talmud?
Uni ini juga tidak mengerti Talmud itu sebenarnya isinya apaan. Ya, Talmud itu adalah bagaimana pandangan-pandangan Rabi Yahudi. Ketika saya bawa Talmud Sanhedrin, Sanhedrin itu artinya apa teman-teman? Sanhedrin itu adalah pengadilan agama. Ingat, yang mengeksekusi Yesus itu siapa? Pengadilan agama. Di hadapan siapa? Imam besar Kayafas. Jadi apa yang adalah Talmud Babilonia dalam Talmud Yahudi itu sendiri, itu dikonfirmasi oleh tulisan sejarawan. Kalau Yesus itu diserupakan, tentu tidak ada peristiwa kebangkitan yang dicatatkan oleh Josephus Flavius, sejarawan Yahudi. Jadi tolong, itu linear diskusinya agar apa? Argumentasi yang saya ajukan dan layangkan itu tidak berantakan. Dari tadi itu cuma definisi historis sama teologis itu aja nggak mampu dijawab gitu loh teman-teman. Jadi kalau mau membuktikan yang akurasinya ini lebih baik, tunjukkan kepada saya literatur yang lebih tua. Tunjukkan kepada saya literatur yang lebih valid. Ini sejarah yang menyatakan, bukan pendapat teologis atas peristiwa penyalipan. Yang disaksikan William Barclay, yang dituliskan itu adalah pendapat tentang penyalipan itu sebenarnya bagaimana. Oh, ternyata mereka berpendapat ketika Kristus mati di kayu salib, roh ilahinya itu diangkat dari roh insaninya. Tapi penyalipan tetap terjadi. Itulah historisnya. Dia tadi bilang bahwa Talmud itu adalah isi dari Sanhedrin. Sanhedrin menuliskan tentang kejadian orang-orang yang menyalibkan Yesus pada waktu itu Imam Kayafas. Nah, saya sudah bacakan tadi ya, Talmud itu adalah pandangan-pandangan pandangan-pandangan orang Yahudi. Dia bilang itu fakta sejarah, padahal di dalamnya juga ada pandangan teologi. Nah, pandangan teologi orang-orang Yahudi menyatakan bahwa Yesus itu bukan cuma itu, tapi Yesus juga ada yang mati dirajam. Ya, kalau saya diminta sama Michael menunjukkan data sebelum yang Flavius Josephus ya, saya memang tidak punya data, tapi saya membuktikan pernyataan Al-Quran bahwa tentang penyalipan Yesus kali orang-orang terdahulu saja itu berseliweran datanya. Maka data apa yang paling valid? Kalau kamu bawa data di luar kanonik, saya bawa data dalam Bible kamu. Tentu lebih valid. Kamu pakai data di luar ya. Saya pakai data Bible kamu lah, itu yang lebih valid. Nah, saya buktikan tadi ya. Nih contoh. Kalau kamu minta kepada saya mana sejarah yang lebih unggul, saya kasih data ke Bible kamu saja ya. Nah, kalau kamu masih bantah ini sebagai fakta bahwa tentang penyalipan Yesus orang berseliweran, informasinya juga tidak jelas, maka silakanlah kamu bantah lah ya. Baik, satu tadi sudah saya bawa dan kamu tidak singgung itu. Dimana saya nyatakan bahwa di dalam kitab kamu tentang yang menyaksikan bahwa Maria Magdalena itu berada dari jauh atau dekat pun, kitab kamu bertentangan, berkontradiksi. Yang satu mengatakan dekat, yang satu mengatakan jauh. Kalau kamu bilang ada nggak nih fakta sejarah yang lebih jauh, saya lebih otoritatif, yaitu Bible yang menjadi sandaran kalian, menjadi pandangan teologi kalian, yang kalian percaya diurapi Roh Kudus para penulisnya, bahkan mereka adalah orang-orang yang bersaksi tentang kematian Yesus. Maka saya bacakan datanya, berseliweran ketidakjelasan informasi tentang kematian Yesus, bahwa menurut, nih saya bacakan lagi ya datanya ya, Yohanes pasal ke-9, ini tidak disentuh sama Michael tadi, Yohanes pasal 19 nomor 25, saya bacakan. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya, saudara ibunya Maria, Klopas dan Maria Magdalena. Tapi di Matius ya dituliskan bahwa Maria Magdalena itu melihat dari jauh. Pertanyaan saya kemudian adalah, bagaimana kamu membuktikan bahwa Yesus betul-betul disalib ketika kitab suci kamu saja, dua kitab suci menceritakan peristiwa yang berbeda tentang siapa yang berdiri di salib Yesus? Apakah Maria Magdalena melihat dari jauh atau dari dekat? Ya. Lalu bagaimana kamu mau membuktikan bahwa yang mati itu anak Maria, sedangkan orang yang menyaksikannya saja dua kitabmu berbeda pendapat infonya? Nah, itu sangat otoritatif informasi ini. Al-Quran katakan itu, bahwa mereka ragu-ragu. Bukti keraguan-raguan informasi tentang kematian Yesus itu ada pada kitab kamu sendiri. Oke? Nah, satu lagi, fakta yang menyatakan bahwa Tuhan yang kamu sembah yang adalah Yesus itu, wajahnya tidak dikenali oleh Maria Magdalena. Ketika mereka bertemu di makamnya Maria Magdalena, itu fakta. Jadi kalau Uni menyatakan tunjukkan Yesus itu berdiri ibunya bla bla bla, itu tentu ada rujuk dari Yohanes 19 ayat 25 terjemahin dong. Kemudian juga di ayat 26. Nah, itu tidak kontradiksi karena Uni tidak tahu cara membacanya ya. 25 26 itu satu dan paralel. Jadi itu sama, itu nggak ada bertentangan sama sekali ya. Jadi Uni itu harus lebih konservatif membaca ya. Nah, tentang Talmud
Nah, Talmud ini Uni ini memang nggak ngerti ya bahwa Talmud itu adalah diskusi, catatan tentang diskusi para rabi yang berkaitan dengan misfot, etika, kebiasaan dan sejarah. Ya, jadi Talmud itu berbicara tentang etika, kebiasaan dan sejarah. Tadi saya sudah katakan fakta sejarah. Tadi Uni juga sudah menyatakan bahwa Uni tidak punya sumber yang lebih tua. Ya, itu jadi membuktikan bahwa anggapan tentang Yesus itu tidak disalib itu lemah sekali. Karena ketika saya berkata bahwa penyaliban Kristus itu punya data yang lebih tua daripada anggapan yang diserupakan, itu sudah memperlemah argumentasi bahwa Yesus itu tidak disalib. Fakta bahwa terjadi kebangkitan yang ditulis oleh Flavius Josephus itu juga membantah argumentasi bahwa Yesus itu tidak disalibkan. Nah, kalau tadi Uni bawa, oke, saya bawa langsung yang lebih otoritatif. Nah, itu adalah kitab suci. Bagaimana Anda mengkonfirmasi tentang kitab suci ini dipersalahkan? Oh, tidak. Ya, apa yang ada di dalam kitab suci itu, apalagi dalam Injil sinoptik ya, itu secara khusus adalah perspektif para penulis. Kalau itu sama, maka tidak perlu ada keempat Injil sinoptik itu. Kalau yang disaksikan itu sama, kalau untuk kesaksian dan cara penulisannya itu sama, tapi tentang peristiwa intinya itu sama. Kalau tadi Bunda Uni Rifa itu membawa tentang ini tentang yang berdiri itu siapa, itu salah. Oh tidak Uni, saya tegaskan kembali bahwa apa yang tertulis dalam Yohanes itu di 2 ayat yang berbeda itu linear. Karena Anda harus membaca sebelum dan sesudahnya. Siapa yang berdiri di awal, kemudian yang kedua itu setelah yang di awal tadi. Ini nggak ada kontradiksi. Tentu saya tidak perlu mengajari Uni cara membaca gitu loh. Nah, kemudian yang kedua, memang tadi Uni sudah konfirmasi bahwa Uni itu tidak punya data yang lebih tua. Tapi Uni pun coba tunjukkan kepada kami apa data yang mendukung bahwa Sanhedrin itu salah. Karena tadi Sanhedrin Babilonia itu adalah Talmud yang berisi sejarah bahwa penyalipan itu terjadi dan kebangkitan itu terjadi. Kalau itu diserupakan, kebangkitan tidak terjadi kalau kita mengikuti narasi Quran itu diangkat ke langit. Jadi bagaimana Anda meliniarkan ini dengan sejarah? Anggapan dan asumsi itu bagaimana itu linear dengan sejarah? Coba tunjukkan kepada kami. Oke? Agar apa? Agar penonton di sini mengetahui bahwa sejarah itu dibantah dengan sejarah. Jangan sejarah dibantah dengan konsep teologis. Jangan sejarah itu dibantah dengan apa? Persepsi teologis. Begitu. Ya, terima kasih. Silakan Uni. Oke. Saya bawa pandangan dari pemenang Nobel aja ya, Max E. Dimon namanya. Memang saya nggak punya bukunya, tapi saya punya screenshotan bukunya ya. Di halaman ke-50 ya, di sini tertulisnya begini. Sorry ya. Many scholar question the gospel account of the life and ministry of Jesus because all 4 accounts contain statement which cannot be nggak sampai ini potongannya. Oke, di sini jelas bahwa penulis Nobel ini menyatakan, nih saya liatin aja ya. Mungkin teman-teman Max I. Dimon cross check aja sendiri ya. Nanti teman-teman kalau mau bukunya cross check, ini pemenang Nobel ya. Nah, pernyataan dia terkait tentang 4 gospel ini. Bahwa Al-Quran itu betul mengatakan bahwa terkait, kamu bilang tadi bukan kontradiksi kan? Nah, jadi kamu berhadapan saja dengan si Max Diamond ini, ya. Kamu bilang, oh bukan Uni, yang satu mengatakan dari jauh, yang satu mengatakan dari dekat. Itu kan pandangan, itu tidak kontradiksi Uni. Bagaimana mungkin ketika si Yohanes mengatakan si Maria melihat dari jauh, tiba-tiba si Matius mengatakan dari dekat, itu tidak kontradiksi. Mana mungkin dekat dan jauh itu adalah hal yang sama dalam waktu bersamaan. Itu kamu bilang kamu ngajarin saya cara membaca. Kamu yang mau saya ajarin cara membaca di sini. Di manakah bahasa Indonesia yang mengatakan bahwa dari jauh itu adalah dari dekat atau dari dekat itu dari jauh? Bahasa Indonesia aja kamu tidak paham. Nah, kemudian Max Diamond ini, sejarawan yang menjadi pemenang Nobel ini, menyatakan bahwa dalam bahwa banyak sarjana mempertanyakan kisah Injil tentang kehidupan dan pelayanan Yesus karena keempat kisah itu mengandung pernyataan yang kontradiksi. Bentar nih. Tuh, ini jauh kali nih. Oke, kamu baca aja deh ya. Ini kan pakai bahasa Inggris nih, aku tunjukin ya. Nih. Teman-teman lihat bukunya. Jadi kalau kita itu tidak mau menerima, kalau kamu tidak mau pernyataan saya tentang kontradiksi, maka kamu tanya sama bapak ini, bapak si Max Dimon ini. Dia pemenang Nobel ya kan. Kalau kamu masih nggak percaya juga, ya terserah lah. Berarti semua orang bodoh menurut kamu. Yang Kristen aja yang pintar menurut kalian. Nah ini ya, coba kamu bacakan itu, Michael. Kamu kan pandai bahasa Inggris tuh, nah kan biar enak kita. Coba kamu bacakan itu, Michael.
Di halaman ke-50 ini. Coba bacakan itu Michael. Oke, siap Uni. Many scholars question of the gospel itu nggak kelihatan semua. Accounts of the apa itu? Of the life and and the ministry. Terus Jesus because all four accounts contain statements which apa? Which Ini cannot. potong ini. Aku cuman foto itunya. Oke. Bentar ya, satu lagi ya. Bentar, satu lagi. Bentar ini Oke, boleh, Uni, boleh, jelas ini nih, bentar. Ah, inilah. Nih. Nah, nih kamu bacakan ini nih. Proof by history. Also what Mark say is often contradicted by Matthew. Jelasin itu, pakai bahasa Indonesia apa itu katanya? Coba. Juga apa yang Markus katakan. Lanjut nih. Itu seringkali kontradiksi dengan Matius. Terus? Dan Lukas. He often ketika seringkali kontradiksi satu sama lain. Older frequently. Go ahead. Contradicted by John. Come on. The testimony of one evangelist often, the testimoni dari salah satu penginjil seringkali invalidasi the test, terus testimony of the another atau jadi poinnya kamu tahu di situ kan bahwa yang menyatakan kitab kalian kontradiksi itu bukan hanya si Uni Rifa, tetapi adalah seorang pemenang Nobel, ahli sejarawan. Jadi jangan sekali-sekali mengatakan Uni nggak paham baca. Ya kalau gitu yang si pemenang Nobel ini juga nggak paham baca, ya kan? Nah jadi gitu. Jadi ketika saya tunjukkan kepada kamu narasi yang kontradiksi dan kamu menolak itu, ya itu urusan kamu karena itu pandangan teologi kamu. Ya kan? Itu pandangan teologi kamu itu. Enggak masalah, enggak apa-apa. Terserah mau kamu percaya itu. Kok itu bukan Uni, itu bukan kontradiksi Uni. Kalau yang satu melihat dari jauh nih, yang satu melihat dari dekat, terserahlah. Tapi di sinilah ini ya, poinnya adalah ketika ada dua orang yang dianggap menyaksikan peristiwa itu langsung, ya. Bagaimana cara kamu memastikan bahwa ketika dia memberikan sejarah yang berbeda, kisah yang berbeda, Uni udah nol Uni. Nah jadi sama sekali tadi memang Uni belum mampu membantah fakta historisitas saya yang jauh lebih tua dengan fakta sejarah. Artinya tidak berbanding linear antara klaimnya kekristenan dengan klaim yang para penuduh yang tak belajar ini yang menyatakan bahwa Yesus Kristus itu tidak disalib. Kalau Anda menyatakan Yesus itu tidak disalib, yang Anda lawan itu bukan hanya Kristen tapi juga Talmud Babilonia Sanhedrin, pengadilan agamanya orang Yahudi. Karena bagaimanapun sejarah Yahudi dengan pasti dan persis itu mencatatkan apa? Bahwa Yesus itu disalibkan dan juga ada peristiwa kebangkitan, bahkan peristiwa dan juga kesaksian dari Roma, yakni sejarawan Romawi, yakni Tacitus, itu juga menuliskan hal yang sama. Artinya begitu banyak fakta sejarah yang mencatatkan tentang kematian dan penyaliban Kristus dan juga kebangkitannya. Jadi argumentasi yang menyatakan Yesus itu diserupakan dalam hal ini dari aspek sejarah itu salah total. Nah, kemudian berkaitan dengan Yohanes tadi. Kalau Yohanes bilang dirinya dekat, Lukas berkata itu jauh, Matius berkata itu jauh. Waduh. Yohanes juga menyatakan dalam ayat 26-nya Yesus itu melihat ibunya dan murid dikasihinya. Jadi tidak kontradiksi. Makanya saya katakan belajar membaca agar tidak hanya satu ayat saja dibaca. Itu untuk itu. Yang kedua, mengenai tadi siapa Maxwell itu, ya tentu saja saya tidak lebih percaya kepada Maxwell. Kalau Uni berkata bahwa kalau kamu menolak pandangan ini berarti dia ini adalah, kamu ini menganggap semua orang bodoh. Tentu tidak Uni. Kenapa? Kita menolak pandangan semua orang kalau itu bertentangan dengan sejarah yang lebih valid, tentu kita akan menolak itu. Apa yang diklaim Maxwell itu tadi tentu itu karena tidak melalui literatur yang baik oleh penelitian kitab suci. Karena orang Yahudi pun tentang pemberitaan Injil itu menyaksikan apa yang diutarakan Yohanes, Matius, Markus dalam sejarah kitab suci dan juga Injil itu benar-benar terjadi. Kalau itu tidak terjadi, ya kembali lagi yang saya katakan apa? Lawan Anda bukan hanya orang Kristen. Nanti utang kalian menjadi banyak. Lawan kalian juga orang Yahudi. Bahwa Yahudi dalam sejarah pernah menuntut Kristus kepada pengadilan Romawi untuk disalibkan. Jadi kalau Uni menggunakan argumentasi itu sangat lemah.
Karena bagaimana mungkin literatur yang lebih belakangan itu lebih dipercaya daripada literatur yang terdahulu. Lagian yang Uni bawa tadi itu juga hanya berisi pendapat dan Uni belum menunjukkan apa dasarnya si Maxwell itu berkata demikian. Tentu kalau Uni itu akademis, Uni harus mampu menunjukkan itu agar saya bisa mengonfirmasi dan juga memperbaikinya atau meluruskan kesalahpahaman itu. Karena tentu banyak orang yang merasa profesor dan mengalami Nobel juga, tapi mereka itu hanya berangan-angan, Uni. Jadi mohon tunjukkan apa dasar Maxwell berkata seperti itu dan pada bagian apa agar saya bisa memperbaikinya pada kesempatan berikutnya. Silakan, Uni. Ya. Baik, saya kasih bukti lagi ya guys. Nah, jadi tadi itu tentang siapa yang berdiri di dekat Yesus ya, Maria Magdalena itu posisinya di mana gitu. Sekarang kita bahas tentang bentar. Matikan waktu dulu sebentar. Oke, kita lanjut. Sekarang kita bahas, siapakah yang memegang salib Yesus? Yesus ataukah orang lain? Nah, mari kita bahas ya teman-teman. Oke, aku akan bacakan data ya. Ini bukti bahwa simpang siurnya peristiwa tentang penyaliban Yesus ya. Oke, Michael, jangan kamu framing dan ulangi lagi kata-kata yang sudah saya nyatakan bahwa umat Islam itu tidak membantah sejarah penyaliban. Ya, jangan kamu framing lagi. Jadi kita tidak berhutang budi sama Yahudi manapun, karena kita tidak sedang membantah proses keji yang terjadi, tapi kita membantah yang mati itu betul-betul Yesus, karena Yesus pada waktu itu banyak, ada Yesus Barabas, kita nggak tahu yang disalib itu tuh betul-betul Yesus Ibnu Maryam atau tidak. Itu poinnya, bukan penyalipannya. Nggak ada hutang kami dengan sejarah, ya. Sejarah pun nggak ada dibantah sama Al-Quran. Tapi yang kita coba minta sama kamu itu bukti bahwa betul-betul yang disalib itu adalah Yesus Ibnu Maryam. Itu buktinya apa? Karena berdasarkan kitab kamu sendiri tentang penyalipan simpang siur, saya sudah buktikan tadi, dan kamu bilang enggak ada, Uni. Lalu saya kasih data pemenang Nobel bahwa mengatakan bahwa kitab kalian kontradiksi. Apa dasarnya, latar belakangnya? Ya nggak tahu lah, saya carilah sendiri tahu ya kenapa latar belakang dia. Apakah dia iri dengan Kristen gitu? Dia iri dengan Kristen sampai dia bikin begitu. Iseng kali dia ya kan, pemenang Nobel dia lagi kan, ada-ada aja. Nah kemudian kita bahas, apakah Yesus itu membawa salib sendiri atau Simon yang membawa? Mari kita buka dalam Yohanes pasal 19:17. Pemenang Nobel pula ada pula dia ya kan, bikin-bikin gitu tanpa kritisi aja lah itu. Iseng mungkin dia itu bikin gitu kali. Mungkin iri dia dengan Kristen mungkin. Makanya dia bikin ada kontradiksi dalam kitab kalian. Yohanes pasal 19:17. Yohanes pasal 19:17. Carilah profilnya si pemenang Nobel. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak dalam bahasa Ibrani. Nah, saya bacakan dari atas ya. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Nah, sambil memikul salibnya, ia pergi keluar tempat bernama tempat tengkorak dalam bahasa Ibrani Golgota. Ingat, Yesus sendiri pergi memikul salib. Dengar ini kata si Yohanes loh ya, kata si Yohanes. Mari kita lihat. Kita lihat. Tapi kata si Matius ini ya, itu kata si Yohanes tadi ya. Kata Matius gini, ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Katanya Yesus harus terhina-hina dan tersakiti. Ini kok ganti-gantian pikul salib? Ini macam mana ini? Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Pertanyaan saya, sebenarnya yang memikul salib itu siapa? Yesus sampai ke bukit Golgota atau Simon menggantikan posisi Yesus? Pertanyaannya. Nah, ini bukti kitab Anda sendiri kontradiktif. Anda bilang, oh itu kan sudut pandang, Uni. Oh mungkin jawaban Michael nanti gini nih. Enggak, Uni, Yesus kecapean pada waktu itu, diganti sama Simon, Uni. Bisa jadi gitulah, itu terserah lah kalian jawabnya nanti. Yang jelas dua kitab ini menceritakan berbeda tentang siapa yang memikul salib, siapa yang berdiri di mana posisi Maria Magdalena pada waktu Yesus disalib, dan siapa yang memikul salib Yesus. Kalian buka itu teman-teman ya. Ini baru dua ya teman-teman, baru dua. Saya akan tunjukkan perbedaan pendapat tentang apakah yang betul yang disalib itu Yesus anak Maryam atau Yesus Barabas atau Yesus Cahyono, kita nggak tahu guys. Ya, itu kita buktikan. Lanjut.
Jadi memang Uni itu memang perlu belajar membaca ya. Ketika Uni memang karena memang tidak mampu untuk melawan argumentasi saya dengan fakta sejarah yang lebih tua, maka Uni lari-lari kepada pikul salib. Tapi nggak apa-apa, saya menangani itu karena memang orang Kristen bisa menjawab semua pertanyaan ya. Kalau Uni berkata tadi ada kesaksian bahwa untuk ke Golgota Yesus itu memikul salibnya. Ini bertentangan dengan Matius 27 ayat 32. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib. Artinya siapa yang memikul salib? Nah, ini yang perlu Uni perhatikan, bahwa Uni itu perlu belajar membaca. Kenapa? Urutan peristiwanya Uni tidak melihatnya. Kapan Simon itu memikul salib, kapan Yesus itu memikul salib. Kenapa? Karena dalam Markus 15 ayat 21 itu dikonfirmasi bahwa pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa. Jadi ada pemaksaan kepada Simon orang Kirene itu, sebelum pada akhirnya itu nanti akan dipikul oleh Kristus itu sendiri. Jadi Lukas 23 ayat 26 juga menyatakan demikian, bahwa ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di batas bahunya. Jadi memang Itu datanya urutan mana itu? peristiwanya. Michael dari tadi belum tunjukin data apa-apa sama kita ya. Saya udah berkali-kali loh. Oke. Bukan data ini. Boleh dijeda dulu Tolong ya. dijeda dulu lah. Dijeda Datanya dari dulu. mana itu? Ya. Ya, oke. Ini ayat kitab suci yang saya baca itu. Ayat yang saya baca. Silakan, enggak apa-apa. Oke ya, jadi dalam Lukas 23:26 itu dikatakan apa? Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seseorang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya. Yesus capek dan jangan berhenti ya, dijawab loh, Uni. Ini menggantikan waktu Simon. saya, ya. Jadi memang Uni itu tidak mengetahui urutan peristiwanya karena di dalam perjalanan dalam Via Dolorosa itu panjang sekali, dan Uni tidak tahu urutan peristiwa Matius menyaksikan Markus hingga pada akhirnya Kristus yang memikul salib itu. Jadi kalau Uni beranggapan, oh ini siapa yang kontradiksi? Nah, Uni itu perlu belajar membaca dari hal ini. Nah, itu untuk argumentasi. Iya, bukan cuma saya, pemenang Nobel tadi pun harus belajar membaca. Itu tadi. Pemenang Nobel. Nah, ini Iya, pemenang Nobel tadi juga harus belajar membaca dia. Masalah Nobel ini, kenapa saya menanyakan, coba Uni juga harus belajar mengapa Maxwell itu menyatakan seperti itu, agar Uni bisa mempertimbangkan argumentasi dan validitasnya, agar kami orang Kristen juga bisa menjawab, karena tentu tidak adil ya ketika Uni bilang A, B, C, D, bacot segala macam, tapi Uni tidak punya base-nya, ya apa yang mau kami jawab? Karena itu hanya konklusi Uni, itu bukan diskusi namanya Uni, itu hanya menyampaikan apa yang orang katakan. Saya pun bisa bilang ada orang profesor bergelar ABC yang katanya melakukan penelitian dan menyimpulkan demikian. Iya, besok kan kamu punya waktu ngajarin dia belajar membaca. Ya, Uni nggak usah jawab lah kalau saya nggak usah jawab ya, udah ya. Kan? Iya. Jangan tunjukkan ketidaktahuan Uni begitu. Ya, silakan Uni. Oke, terima kasih ya. Saya membawa banyak data untuk membuktikan kesimpang siuran. Kalau kamu bilang itu tidak kontradiksi, ya terserah. Saya dengan pemenang Nobel itu mungkin harus banyak belajar membaca. Kamu lebih pintar membaca daripada pemenang Nobel itu, enggak apa-apa. Baik, saya akan bacakan. Sekarang tentang Simon tadi kamu bilang, oh iya itu nih kronologisnya adalah dia lelah. Padahal di Yohanes dikatakan bahwa dia yang membawa ke Bukit Golgota. Tidak ada itu kelelahan Yesus lalu digantikan sama Simon. Tapi di kitab lain dikatakan Simon menggantikan. Ya nggak apa-apa lah, mungkin Yesus capek, kasihan orang Yahudi mungkin atau orang Romawi, kasihan dia lihat terus diganti dengan Simon ya. Ya, kita nggak tahu apakah Simon disalib atau enggak, jangan-jangan. Apa jangan-jangan betulkah kenal orang-orang dengan Yesus? Karena bahkan untuk mengambil Yesus pun mereka butuh Yudas. Wow, kenal berarti mereka dengan Yesus ya. Untuk menculik Yesus saja mereka butuh Yudas. Bahkan Yudas sudah ketemu aja harus mencium dulu. Orang yang kucium itulah yang ditangkap. Bayangkan. Ya, jangan-jangan si Simon itu ya. Kalau kita bicara tentang paradigma, parameter, pelihatan, penembakan ya kan. Bagaimana orang-orang itu bisa membuktikan bahwa yang membawa itu adalah betul-betul Yesus atau Simon? Kemudian kamu bilang, oh kan gantian Uni. Setelah mereka mengambil Simon terus gantian sama Yesus gitu, sampai ke Golgota gitu. Yakin kamu yang disalib itu betul-betul Yesus? Gantian dong, kamu udah bawa pikul salib tuh. Mana Yesus tadi? Salibnya dibawa tuh. Kan lucu cerita ini pada akhirnya kan. Baik, kita bawa. Apakah Yesus itu, satu lagi ya data yang simpang siur tentang Yesus. Apakah yang diminum Yesus? Jenis minumannya. Ini bukti bahwa tidak ada saksi mata yang betul-betul melihat Yesus itu betul-betul disalib atau tidak. Kita lihat dalam Matius pasal 27 nomor 34. Matius pasal 27 nomor 34. Nih.
Ya, matikan data apa dulu, waktu dulu ya. Ini bukti kesimpang siuran. Dalam Matius pasal 27 nomor 34 kita bacakan. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Ya, yang dikasih apa teman-teman? Ingat ya, anggur bercampur empedu. Mari kita lihat dalam Matius 15:23. Markus. Nih bukti nih kesimpang siuran penyaliban Yesus. Kalau memang yang dilihat itu adalah Yesus, nggak mungkin salah-salah kejadiannya. Markus 15:23. Nih. Nah, lalu mereka memberi anggur bercampur mur. Tadi apa? Apa tadi? Anggur bercampur empedu. Sekarang apa? Anggur bercampur mur. Oh, mungkin dicicipi dulu sama yang membunuh kuliah. Oh enggak, ini madu nih. Oh bukan, kata Matius, kayaknya ini mur. Oh bukan, kata si. Oh ini madu katanya. Terus kata si Lukas sama Yohanes kompak dia. Nah yang kompak tuh Lukas sama Yohanes tuh. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengujukkan anggur asam kepadanya. Nah pertinyiin sih, kalau miming ide yang melihat Yesus disilip, itu kok bisa beda-beda itu informasi tentang apa yang diminum. Belum lagi perkataan dia waktu mati. Kata-kata terakhirnya begini nih. Kalau dalam Matius Markus kata dia, Eloi Eloi lama sabachthani, kata dia. Ini kalau betul-betul ada orang yang lihat dia loh ya. Kemudian kalau kata lihat dalam Lukas, ya Bapakku, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lukas pasal 2 nomor 3, pasal 2 ya, nomor 23 atau 46 gitu ya. Nah, dalam Yohanes apa kata terakhirnya? Yohanes pasal 19:30, sudah selesai. Pirtinyi insiyi, kalau miming ide yang melihat Yesus disilip, itu kok beda-beda itu? Hah? Apa telinganya budek orang-orang itu di situ? Udah jelas-jelas Yesus ngomong di dalam kitab Matius Markus, Eloi Eloi lama sabachthani. Nah, kok si Lukas bilang Bapakku dalam tanganmu kuserahkan, atau tiga-tiganya mungkin dibilang bergantian mungkin ya Michael ya. Pertama dia bilang dulu Eloi Eloi lama sabachthani, habis itu dia diam. Bapakku kepadamu lah kuserahkan nyawaku. Habis itu baru dia bilang sudah selesai. Oh, mungkin gitu kali ya. Oh, aku catat yang bagian ini aja lah. Enggak lah, kalau aku catat yang bagian ini aja. Kata dia, oh kalau aku enggak, aku yang terakhir aja katanya. Kayaknya begitu jawabannya ya. Mungkin gitu kali ya. Begitu kali Michael. Ya terkait tentang Simon tadi ya. Simon tadi menggantikan posisi Yesus sampai ke Golgota. Dari mana kalian bisa tahu yang disalib itu bukan Simon? Jadi memang Uni dari tadi itu memang saya ikuti aja kemauannya. Tadi bahas ABC, lari ke sini ke sana nggak apa-apa. Karena memang pada dasarnya Uni tidak punya argumentasi yang valid dan selevel untuk membantah argumentasi saya. Nggak apa-apa, itu adalah kecenderungan, itu hal biasa. Nah, ketika kita berbicara tentang penyaliban Kristus itu sudah final dari aspek sejarah, karena tentu Isa yang diserupakan itu tidak ada kebangkitan, melainkan diangkat di langit. Tidak ada kematian 3 hari 3 malam, tapi diangkat ke langit. Sedangkan sejarah membuktikan dia itu bangkit pada hari ketiga dalam literatur Yahudi itu sendiri. Oke, jadi ini sudah sah. Nah, kalau kita merujuk dari anggur. Nah, kalau anggur ini kan Uni ini tuh perlu belajar bahasa ya. Kenapa saya katakan bahasa? Dalam bahasa Inggris, apakah hal itu berbeda? Tentu berbeda. Bahasa Indonesia berbeda. Tapi dari aspek bahasa Yunaninya apa? Ampelo yang dipakai, dan juga minuman itu sifatnya apa? Oinos atau oxos dalam anggur asam dan juga vinegar. Jadi anggur asam dan anggur mur itu bukan hal yang berbeda. Makanya itu dipahami dari bahasa aslinya. Karena tentu begini, teman-teman. Ya, ayat-ayat itu akan memberitahu berkaitan dengan peristiwa meminumnya dan mengecapnya. Karena banyak sekali minuman keras atau wine itu tidak berasal dari buah anggur. Ada bisa dikatakan apel, bisa dijadikan wine atau cuka atau vinegar, atau bahkan Japanese wine ya kalau kita lihat itu bisa dari beras. Jadi masalah anggur atau mur itu tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena dalam bahasa aslinya substansi yang diminum Yesus itu sama. Jadi tidak ada keanehan ataupun kontradiksi. Makanya saya katakan Uni perlu belajar, oke? Nah, kalau tadi Uni juga membantah berkaitan dengan
Kamu tadi tidak bawa tentang penyalipan itu. Tadi Uni itu hanya menyampaikan A B C D aja dan sepanjang itu hanya curhat saja. Tapi Uni tidak mau mengakui bahwa peristiwa itu harus direntetkan secara berurutan agar tidak ada salah paham. Jangan yang di akhir itu dilibas ke awal dan yang awal itu dilibas ke akhir. Tentu itu tidak cerdas dan itu tidak akademis. Karena memang Alkitab itu adalah kitab sejarah yang runtut secara teologis dan bisa dipertanggungjawabkan secara historis. Jadi dengan demikian Uni, kita sampai kepada pemahaman bahwa apa yang Uni tuduhkan itu hanyalah bagaimana Uni tidak memahami alur pembacaan kitab suci. Jadi kita tidak heran ketika Uni itu membacanya secara amatir dan membabi ratakan semuanya sehingga sampai kepada kesimpulan yang simpang siur. Tidak ada hal-hal yang tidak bisa dikonfirmasi dalam iman kami karena memang demikian kami adalah belajar. Begitu Uni, ya silakan. Ya, tadi saya sudah bacakan bahwa ada empedu, tapi Michael tidak singgung empedu. Apakah empedu dengan mur sama? Bahkan kata-kata Yesus terakhir pun Michael nggak singgung gitu ya. Mungkin ada penjelasan dari Michael seperti yang saya jelaskan tadi. Oh, si Yohanes cuma ketip yang perkataan yang pertama, yang ketengah, yang ketiga, itu mungkin bisa jadi. Oh ya, Michael, tadi kamu bawa Sanhedrin ya. Kamu bawa-bawa Sanhedrin, kamu percaya itu sebagai fakta historis. Kamu ketika itu Sanhedrin menceritakan, maka itu betul Uni. Maka kamu harus lihat dalam Sanhedrin pasal 43 A22. Nah, ini sejarah ya, fakta sejarah. Kamu makan ini, jangan kamu tolak ya. Awas kamu tolak ini ya. Makan ini. Makan ini sampai bonyok ya. Nggak boleh ini ditolak ini, karena ini adalah fakta sejarah. Karena penyalipan Yesus kamu ambil di sini, kamu kan percaya ini orang-orang yang betul ya kan. Sanhedrin pasal kelima 43A22 mengatakan bahwa where the sages taught Jesus the Nazareth have five. Ada berapa? Ada 4 disiplin: Matai, Nakai, Netzer, Buni, dan Toda. Cuma 5 muridnya. Wah, ini sejarah betul ini. Berarti ini lebih betul. Berarti sejarah dalam Bible muridnya 12 itu salah. Karena ternyata Sanhedrin itu lebih betul. Karena lebih dulu. Kan itu kan punya orang Yahudi. Harus dibenarkan lah. Nggak boleh nggak dibenarkan. Itu kan Sanhedrin. Janganlah begitu ya. Harus dibenarkan itu. Murid Yesus. Murid Yesus ya kan. Gaven Yain ya, Gaven dengan nanti kita bahas tentang bahasa-bahasa asli ya. Aduh, untung aku tuh punya apa namanya, belajar sama orang Yahudi juga sedikit-sedikit ya. Jadi ternyata di Sanhedrin pas 43A22 itu murid Yesus cuma 5 orang. Kata si Michael, maka kalau Sanhedrin itu lebih dulu, maka itu lebih dipercaya daripada Bible sendiri ya. Maka Michael mengakui murid Yesus hanya 5 orang. Yang 12 itu karangan dalam Bible aja ya. Karena Sanhedrin bilang cuma 5 orang. Harus diterima lah. Masa penyalipan Yesus diterima, giliran murid nggak diterima ya kan. Itu ya tentang minuman tadi ya. Kamu tadi bicara tentang bahasa asli. Kamu tidak tunjukkan bahasa aslinya. Apakah yang saya sampaikan itu bahasa aslinya beda atau tidak? Kamu bilang bahasa Inggris sama nggak Uni? Masalah empedu juga kamu nggak singgung. Perkataan Yesus yang terakhir juga kamu nggak singgung. Lalu kamu bilang, Uni belajarlah membaca. Ya, saya sama pemenang Nobel itu sama IQ-nya. Sama-sama tidak bisa baca kami berdua. Sayang aja dia pemenang Nobel. Ya. Sayang dia pemenang Nobel, dia nggak bisa baca itu. Sampai dia bilang Bible kamu kontradiksi. Heran saya kok bisa-bisanya. Bart Ehrman juga mengatakan kitab kalian kontradiksi. Heran saya orang-orang itu. Agak stupid mereka memang ya. Besok saya suruh mereka belajar ya. Jadi intinya teman-teman, ketika kita sajikan data pengakuan dari orang-orang yang bukan saya, yang mengatakan bahwa ternyata ada kontradiksi di dalam Bible, bahwa orang itu harus tahu latar belakangnya kenapa. Entah karena dia iri kepada Kristen kah. Saya dituntut sama Michael harus tahu apa latar belakangnya. Itu bukan tugas saya sebenarnya. Itu tugas Anda sebagai Kristen, membela iman Anda, bahwa buktikan bahwa orang pemenang Nobel itu adalah orang yang fake, orang yang iri kepada Kristen karena Tuhannya bisa dilihat. Tunjukkan kepada kita gitu loh, biar kita tahu bahwa ternyata Kristen itu betul. Saya sudah tunjukkan secara otoritatif dalam kitab kalian. Nah, jadi tadi Uni lari lagi ke Sanhedrin ya. Karena memang apa yang saya katakan itu tidak bisa dibantah. Jadi lari lagi ke Sanhedrin. Baik, di Sanhedrin 43A tadi yang Uni baca itu saya tidak salahkan itu Uni. Tapi Sanhedrin itu berbicara tentang apa? Penyalipan. Saya juga tadi membawa Sanhedrin 43A itu membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar disalib. Tapi Uni tadi bilang, wah di Sanhedrin 42 juga dikatakan bahwa
murid Yesus itu hanya 5. Tidak ada dikatakan hanya 5 karena konteksnya di sana adalah tentang penyalipan. Ini konsisten dan tentunya luar biasa benar. Kenapa? Karena Injil sinoptik yang menyaksikan kesaksian Kristus itu ada 4. Yohanes, Matius, Markus, Lukas yang sama-sama mencatatkan peristiwa kematian Kristus. Jadi kalau Uni berkata Sanhedrin menyatakan murid Yesus hanya 5 atau tidak 12, wah itu salah. Karena tentu kita memahami Sanhedrin ini dalam pemahaman ketika sidang itu dijatuhkan oleh Sanhedrin. Makanya itu dikonfirmasi oleh apa? 4 Injil sinoptik yang masuk. Makanya saya katakan Uni Rifa itu perlu belajar dan belajar agar lebih memahami konteksnya. Nah, kemudian ya mengenai anggur dan apa. Oke, begini. Empedu atau mur itu kedua-duanya dicampurkan ke dalam anggur asam. Karena meskipun memang ayat Alkitab itu tidak secara eksplisit menyatakan hal ini. Karena kalau Uni itu membaca Matius pada permulaan penyalipan dari ayat 27, Matius 27 ayat 34, dan nanti itu ada jeda beberapa jam lalu hingga ke ayat 48. Sedangkan di Markus itu pasal 15, 23 itu langsung ke ayat 36. Jadi hal ini berarti bahwa mungkin cuka atau anggur asam itu sudah mengandung mur karena mungkin ya cairan hati. Mungkin ya, mungkin. Oke, jadi jangan dipotong dong, adil Ya dong mungkin, ya. pertegas dulu mungkinnya dulu, mungkin gitu. Oke. Karena hal ini berarti bahwa cuka atau anggur asam itu sudah mengandung mur di dalamnya. Sebagaimana ya dalam tradisi Romawi itu biasa diminum oleh tentara Romawi, di mana empedu itu ditambahkan belakangan. Jadi antara Markus dan juga Matius itu menekankan penekanan yang berbeda. Nah, lebih jauh lagi, ayat itu tidak merupakan kontradiksi. Kalau kita memahami apa arti dari kontradiksi, karena suatu kondisi di mana suatu pernyataan dari ayat tertentu itu meniadakan kemungkinan dari yang lain. Ini yang tidak dipahami oleh Uni Rifa, ya. Jadi secara teknis dimasukkannya kedua bahan itu, empedu dan mur dalam anggur asam adalah terjadi karena merujuk dari budayanya tentara Romawi dalam peristiwa penyalipan. Begitu Uni, jadi clear semua begitu. Ya, silakan Uni. Terima kasih, saya closing statement ya. Nah, ya. Mungkinkah bila kau terus jadi mungkin ya teman-teman, penjelasan Michael ini mungkin benar, mungkin iya, mungkin tidak ya kalau kita pakai kata mungkin. Nah, satu lagi ya, mungkin teman-teman bertanya, kenapa Uni Rifa banyak sekali loncat-loncat? Itu framing kalian. Saya sedang membawakan data dan bukti bahwa kesimpang siuran tentang informasi penyaliban Yesus itu nyata adanya. Jawaban kalian walaupun mengatakan, ya mungkin bisa jadi Uni, ya itu pandangan kamu, maunya kamu begitu. Ya nggak apa-apa lah, kan itu pandangan teologi. Ya kan, bukan fakta historis, ya kan? Nah, kemudian ketika saya membawakan tentang perkataan Yesus tadi juga kan tidak disentuh. Ya udahlah, mungkin tak tersentuh, nggak apa-apa lah. Artinya begini teman-teman, Al-Quran itu tidak membantah ada peristiwa keji, dimana kalau peristiwa itu benar terjadi, maka di situ meruntuhkan maha kasihnya Tuhan, karena Tuhan mengirimkan Rasul dan Nabinya, orang yang dicintainya, hanya untuk dibunuh. Ya, itu merusak sifat Tuhan yang maha pengasih. Allah Subhanahu wa Ta'ala pertegas bahwa sebenarnya mereka juga itu simpang siur tentang penyalipan itu. Data-data yang saya bawa itu bukan masalah loncat-loncat, bukan. Di sini kan yang mengkritisikan saya sebagai umat Islam dan melakukan pembuktian kan saya. Makanya saya bawa data-data. Dari tadi saya open cam, saya lihatkan data-datanya, bukan asumsi liar yang saya mungkin bisa jadi, jangan-jangan ya mungkin bisa jadilah. 2% tinggal HP ini, ya Allah, ya. Artinya, aduh parah nih. Artinya teman-teman silakan nilai sendirian di bawah. Kita tidak sedang memaksa Michael untuk terima sesuai dengan paradigma kita, tidak. Tetapi kita hanya membuktikan bahwasanya kenyataan dalam kitabnya Michael itu sendiri tertulisnya ada perbedaan-perbedaan narasi tentang peristiwa yang dikatakan sama, tapi kok narasinya beda-beda. Kan begitu. Aduh, siang penekanan di Al-Quran itu mereka tidak membunuh, mereka tidak. Saya kasih terakhir ya. Tadi nanti Michael boleh tanggapi lah nanti. Boleh tanggapi nanti ya. Tadi dalil yang saya bawa buat teman-teman Kristen tadi ya.
Nah, ini kenapa saya katakan penyaliban itu hanyalah merusak keadilan Tuhan dan merusak nama Tuhan. Dalam kitab Kejadian pasal 18 nomor 25, silakan kamu jelaskan nanti Michael, walaupun saya tidur saya dengar nanti. Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang yang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tapi ketika Tuhan ini, yang adalah Tuhan yang sama yang dipercaya oleh saudara kita Michael, Tuhan yang benar, melarang orang lain untuk melakukan pembunuhan terhadap orang benar, dan bahkan menjadikan orang benar itu terlihat fasik, tapi dia sendiri menubuatkan orang benar harus mati seolah-olah seperti orang fasik, bahkan terkutuk dalam Galatia pasal 3:13. Ini kata saya katakan, relevansinya bahwa Al-Quran menolak yang mati di atas salib adalah orang yang seperti Nabi Isa, karena itu merusak kesucian Tuhan dan keadilan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Uni telah mau berdiskusi dengan saya. Gini kan enak gitu ya. Oke. Nah, ketika tadi Uni menyatakan bahwa tentang mungkin itu kata mungkin yang saya buat itu di framing. Saya menyatakan mungkin itu bukan mungkin mungkin empedu atau di antara keduanya, tidak, tetapi tentang pencampurannya. Itu relevan dengan apa? Dengan tradisi tentara Romawi. Nah, nanti Uni boleh belajar tradisi tentara Romawi ketika menyelipkan orang itu bagaimana ya, agar tidak dipahami bahwa kata mungkin yang saya gunakan itu di framing mungkin terjadi atau mungkin tidak sehingga ada keraguan-raguan. Tentu tidak ya. Keduanya itu benar terjadi karena apa? Sejarah penyelipan Romawi pasti mencatatkan hal yang demikian. Dan itu terjadi pada Kristus. Nah, kemudian juga mengenai Eli-Eli lama sabaktani. Tadi Uni bawa itu ya tentang Eli-Eli. Nah, Uni itu tidak memahami bahwa kapan Yesus berkata Eli-Eli lama sabaktani dan sudah selesai tadi. Tentu kita mengakui ada 7 sabdanya Yesus Sang Kristus itu di kayu salib. Dan saya pikir Uni karena tidak mengerti tentang hal ini, tapi enggak apa-apa. Nah, tentang penyalipan orang benar. Dan inilah kebiasaan para penuduh, kadang itu mencomot-comot kitab suci, tapi mengeluarkannya dari konteksnya. Memang tidak akan ada orang benar itu yang akan dihukum. Tapi Yesus Kristus dalam teologi kekristenan itu menggantikan orang-orang yang salah oleh kebenarannya. Kenapa? Karena ya, di dalam kekristenan dan juga dalam konsep Yahudi tidak ada lagi orang yang benar dan dibenarkan di hadapan Allah. Semuanya dapat dibenarkan hanya oleh karena Taurat, tapi kekristenan semuanya dibenarkan oleh karena kasih dan anugerah. Yesus Kristus menjadi kutuk di kayu salib karena dia adalah satu-satunya yang tidak terkutuk. Jadi konsepsi teologis kami itu adalah sistematis dan juga terstruktur. Nah, berbicara mengenai anggapan Yesus itu tidak disalib, berarti kesimpulan dari saya adalah gugur argumentasi yang menyatakan Yesus itu tidak disalib. Karena dari tadi Uniriva tidak mampu menunjukkan data yang lebih tua tentang kebangkitan sudah dapat data. Kematian Yesus Kristus itu di kayu salib, mengenai penyalipannya dan juga mengenai kematiannya. Kenapa? Sumbernya itu sama-sama mendukung, yakni dari Yudaisme dan juga dari kekristenan. Jadi mengenai penyerupaan, jadi mengenai kebangkitan yang katanya diangkat dari langit itu tidak dikonfirmasi oleh fakta historis. Bahkan tentang penyalipan dan kebangkitannya itu dicatatkan dan juga disaksikan oleh fakta-fakta sejarah yang lain. Jadi kesimpulan dari saya adalah iman kekristenan itu bertanggung jawab untuk apa semua klaimnya, sehingga tuduhan yang disampaikan kepada kekristenan itu tidaklah benar adanya. Bahkan hal itu akan merusak fondasi iman mereka apabila dipaksakan. Karena asumsi itu dan juga ranah teologis itu tidak bisa dipercampurkan dengan faktual dan juga sesuatu yang terjadi yang pernah dicatatkan oleh sejarah dan bagaimana bukti itu mengonfirmasi. Demikian. Ya, saya kan ada closing statement ya. Tapi tadi kan saya disuruh cari data. Karena saya ini adalah orangnya punya sosialita. Ini ada data ini. Saya mau kamu baca aja terus terjemahkan ke bahasa Indonesia ya. Itu dari abad keberapa? Abad keberapa dulu? Data yang kamu bawa ya, baca ya. Jangan lupa dibaca loh. Baca terus bahasa Inggrisnya terus jelaskan ke bahasa Indonesia ya. Kamu baca ya. Tolong dibaca ini. Baca. Yang kamu bawa ini baca. Baca sayang. The Gemara Raises Difficulty itu 43A 20, yang saya bawa bukan 43A. Ya udah, ini Sanhedrin juga lah. Kan saya bawa Sanhedrin, kamu bawa Sanhedrin. Ya udah kita adu Sanhedrinnya. Baca. Oke, The Gemara Raises a Difficulty, but isn't it taught in Baraita on Passover Eve Maria? If they hung the corpse of Jesus the Nazareth after they kill him by
a way of Diapain stoning. itu? Diapain itu? By way Jelaskan. of his stoning. Stoning itu apa? Lah ya, Dirajam. kamu loh jelasin aja, nggak usah tanya-tanya saya. Udah tahu saya bahasa Inggris kamu kan lebih lancar. Kamu jelasin aja di situ matinya bagaimana? Dirajam. Lah emang Yesus itu emang Yesus itu nggak Lanjut. dirajam. Lanjut. Habis itu diapain? And a crier Mm-mm. and a crier went out before him for 40 days, publicly proclaiming, Jesus the Nazareth is going out to be stoned because he practices sorcery, incited people to idol worship and led the Oke Jewish ya, people. berarti kamu Ya. terima kenyataannya bahwa ternyata Bible-mu dengan Sanhedrin itu berbeda narasi dan kamu percayakan Lah, kepada emang Yesus memang Sanhedrin. dirajam, Uni. Tapi kan Ya, kematiannya matinya disalib. dirajam ya. Iya, dirajam. Terima Ya, kasih. memang benar, Uni. Iya. Kok itu nggak benar. tertulis? Terima kasih, Kenapa Uni. nggak tertulis di Bible itu? Itu bener-bener ya orang Bible ya. Padahal itu penting loh. Kok nggak dikasih jangan tahu lupa, sih? Uni, Biar lebih tadi dramatis katanya gitu loh. Uni begini, dengar saya dulu. Tadi katanya Ive hang corpses de Jesus. Artinya apa? Ada salibnya. Memang mati terajam. Iya, tapi kan sebelumnya dirajam kan. Kenapa nggak ditulis Memang sama dirajam. Bible kamu tuh? Biar dramatis banget gitu loh. Makin gitu. Udah ya, mungkin kah? Lanjut Ustadz Alif, lanjut Bang Ardiansa. Terima kasih Saya ya, standby Uni, kan ya. handphonenya. Barusan apa? Yesus memang ada literaturnya sebelum dia disalib dia dirajam dulu gitu di Bible. Nggak ada. Ya, Nggak Bukan ada. Sanhedrin. Jangan Sanhedrin. asumsi. Kalau Sanhedrin ketika dirajam aja sampai mati. Nggak perlu, Pak. Why stoning Nggak and perlu. clear went out before him for 40 Benar. days, publicly proclaiming Jesus the Itu Nazareth benar, is Uni. going out to be stoned because he practiced sorcery, incited Itu people to benar. idol worship and led the Jewish people. Itu benar, Ya, Uni. Karena intinya pengadilan begini Romawi. begini ya. Kalau kamu mengambil data Sanhedrin dan kamu bilang itu fakta historis, terima kenyataan di Sanhedrin tersebut. Oke, Berarti Michael. dirajam ya. Oke. Ya. sip.